di proposal itu kan kita menyanggupi 4 kegiatan saja ya untuk MBKM. Ya. Nah, sementara kan sebetulnya ada 8 ya. Nah itu POB-nya bagaimana mau dibuat? Oh nggak apa-apa, POB-nya tetap dibikin semua aja. Sudah cuti bersama kan ya sampai minggu ketiga ya. Minggu ke-4 aja Pak. Minggu terakhir ke-4 aja. berarti di antara tanggal 24 dan 28 ya. Kita coba lihat tanggalnya langsung ya. 24 dan 28. Nah ini jadi harus kita lihat bahwa ini bukan sesuatu yang harus menjadi utama gitu ya. Nah, pengenalan teknik kimia pun ada yang juga tidak penting. Neraca massa tidak penting, tapi kita lihat yang lain lagi. Nah, ini numerik, Pak. Menurut saya bukan tidak penting, tetapi mereka berat gitu ya. Yang pertama kita coba untuk sikapi karena waktu kita ke UI gitu ya. Ternyata UI itu sekitar 16 ya Pak Kajur ya mungkin ya untuk CPL-nya gitu ya. Ya, sedikit Pak. Kita kemarin buat ternyata saya masukin semua aja yang dari punyanya Permendikbudnya itu yang tahun 2021 baik itu sikap maupun keterampilan umum gitu ya. Dan juga dari Aptekim untuk pengetahuan sama keterampilan khusus. Kemudian saya perbaiki, ini sekitar ada 3 sikapnya, pengetahuan ada 3, jadi udah 6, tambah keterampilan umum 5, 11, ditambah kalau keterampilan khusus 6, jadi 17 gitu ya. Saya kira udah ini silakan saya udah kirimkan apa enggak ini ya? Belum Pak, yang terbaru. Belum ya? Oh. Kurikulumnya ya. Nanti saya bagikan ini, kirimkan ini nanti di review ya. Sekarang ini dulu Pak difiksasi dengan teman-teman dosen Pak. Takutnya kan teman-teman dosen ini kok tiba-tiba ini gitu nggak enak lah Pak. Ya. Harus disampaikan ke teman-teman ada masukan lagi apa enggak gitu ya. Saya harap teman-teman udah fix lah ya. Cuma kita masalahnya kan dengan pihak Universitas Guru di Banten nanti. Oke, coba nanti besok Pak ini ya. Kita komunikasi. Ini target perbaikan kurikulum nantinya setelah outcome-nya lah istilahnya ya, outcome-nya dengan adanya perbaikan kurikulum ini kita berharap presentasi lulusan tepat waktunya bisa minimal 40% gitu ya. Bahkan harapan sudah ada yang bisa 3,5 tahun gitu ya. Apalagi didukung dengan program MBKM gitu ya. Di MBKM itu kalau kita bisa bermanfaatkan dengan optimal itu bisa membuat lulusan cepat. Peraturan Mendikbud untuk yang CPL untuk sikap dan keterampilan umum ternyata kita diambil seperlunya kita. Jadi sikap sama keterampilan umum ini disediakan oleh Kemendikbuddikti, pengetahuan dan keterampilan khusus itu disediakan oleh asosiasi. Pelaksanaan semester ganjil. Nah makanya kita perlu mendiskusikan pada hari ini. Nanti Pak Anton mungkin akan menampilkan draft kurikulum nanti, draft kurikulum. Kemudian juga ini juga berdasarkan dari masukan Bapak Ibu semua dari beberapa rapat jurusan. Kemudian kita juga sudah melakukan studi banding ke UI untuk melihat dan mempelajari kurikulum yang ada di Teknik Kimia UI. Kemudian juga ini juga kodap kurikulum ini memang sebelum pelaksanaan semester ganjil kita harus sudah mengesahkan draft kurikulum melalui SK Rektor ya. Karena ini juga untuk dokumen jurusan dan juga nanti output dari hibah yang didapat oleh jurusan Teknik Kimia, yaitu kerjasama kurikulum dan implementasi MBKM. Masukkan nanti dalam hal ke RPS gitu Pak ya. Jadi ini yang saya sampaikan ini adalah petanya Pak, peta kurikulum Teknik Kimia Pak Yasid ya. Yang Excelnya sudah saya sampaikan ke Pak Yasid hari Rabu itu kan kalau salah. Ya. Ini masih dalam tahap untuk diperbaiki sama Pak Rio, ada yang belum nyambung gitu ya. Nah, tapi intinya mata kuliahnya ini Pak Yasid gitu ya. Nah, yang pertama mungkin langsung saja ketika buka si akad masuk ke kurikulum ini Pak ya, kurikulum kemudian ke data kurikulum ya. Sekalian Pak Kacur mungkin dicoba Pak Kacur ya, kemudian langsung masuk ke, kalau kimia biasanya langsung kimianya langsung Pak, teknik kimia. Kalau karena kami memegang semua prodi jadi banyak kayak gini. Ya.
tinggal pilih teknik kimia mungkin. Oke. Bentar. Kok saya nggak ini ya? Bu Sri bisa akses, bisa masuk nggak Bu Sri? Langsung teknik kimianya saja Pak. Pilih. Oh, ini langsung teknik kimia ya? Oke. Nah nanti tinggal tambah. Tinggal tambah, kemudian inputkan mata kuliah, nama kurikulumnya, nama kurikulum. Tadi misalnya MBKM 2019, tahun kurikulumnya 2019. Kalau sudah ada keputusan rektor, sebenarnya setiap ada perubahan kurikulum seharusnya diketahui oleh Pak Rektor ya, dan SK-nya. Minimal dari dekan lah, nanti kalaupun tidak ada ini dari dekan. Mungkin mau bertanya mengenai ini ya, tadi seberjalannya rancangan pabrik itu kan 2018 ataupun 2017 kan, mungkin 2017 itu terkendala penelitian. Nah mungkin efek juga ke 2018 Pak Bu, karena sekarang kan masih PPKM ya, kita juga belum tahu diperpanjang atau enggak. Nah kalau dari jurusan itu sudah mempersiapkan belum sih untuk 2018 nih, mulai running di labnya kapan, dan kalau memang belum bisa masuk lab itu apakah ada dari jurusan tuh punya kebijakan gitu. Sedangkan kita semester 7 ini udah mulai